Shalom, perkenalkan nama saya Tia Jessica Sarmautauruk dengan NIM 22450-131. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar modal. Pengertian pasar modal itu sendiri atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dasar-dasar hukum pasar modal yang pertama itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau PT. Yang ketiga ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat utang negara. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004. Yang kelima ada Peraturan Bapepam dan LK. Yang keenam ada Peraturan Bursa Efek Indonesia. Yang ketujuh ada Peraturan Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI. Yang kedelapan ada Peraturan Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Otoritas Pasar Modal yaitu Bapepam LK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Tugasnya itu ada di dalam pasal 3 Undang-Undang Pasar Modal. Melakukan pembinaan, mengatur dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Yang kedua, tujuan pasar modal dalam pasal 4 mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Lalu ada wewenang dalam pasal 5, itu ada memberikan izin usaha kepada Bursa Efek, KPEI, KSEI, reksadana, perusahaan efek, penasehat investasi, dan Biro Administrasi Efek. Lalu memberikan izin orang perseorangan kepada wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil manajer investasi, dan wakil agen penjual reksadana. Yang ketiga, memberikan persetujuan bagi bank kustodian. Yang keempat, mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal, yaitu notaris, konsultan hukum, penilai, dan akuntan publik. Lalu ada menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Fasilitator, Bursa Efek pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek kepada pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Pemegang saham terdiri dari perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara perdagangan efek. Lalu ada lembaga clearing dan penjaminan atau KPEI, pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Lalu ada lembaga penyimpanan dana dan penyelesaian atau KSEI, itu adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Tugas Bursa Efek itu ada 4. Yang pertama, menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek. Yang ketiga, menyusun anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek dan melaporkannya kepada Bapepam LK. Yang keempat, itu yang terakhir, Bursa Efek Indonesia fokus pada perdagangan saham dan obligasi. Tugas KPEI itu yang pertama, melaksanakan clearing dan penjaminan transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, menjamin penyerahan secara fisik baik saham maupun uang. Kemudian ada tugas KSEI, itu ada 3. Yang pertama, menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, mengamankan pemindah tanganan efek. Yang ketiga, menyelesaikan atau settlement. Pelaku pasar modal, itu ada emiten dan perusahaan publik. Emiten adalah pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat, investor atau pemodal melalui penawaran umum.
Perusahaan publik adalah emiten atau perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dan memiliki modal di setor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal di setor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pemodal di pasar modal, yaitu ada perorangan, institusi, domestik, dan asing. Perusahaan efek itu perantara perdagangan efek, broker dealer, penjamin emisi efek, underwriter, dan manajer investasi, penasihat investasi. Prosedur pencatatan efek itu ada beberapa. Yang pertama ada profesi dan lembaga penunjang dasar modal membantu emiten dalam menyiapkan kelengkapan dokumen. Yang kedua, emiten mengajukan permohonan kontrak pendahuluan. Yang ketiga, kontrak pendahuluan antara emiten dan bursa efek ditandatangani. Yang keempat, emiten mengajukan pernyataan pendaftaran ke Bapepam LK. Yang kelima, Bapepam LK mengeluarkan pernyataan efektif. Yang keenam, emiten melakukan penawaran umum. Yang ketujuh, emiten mengajukan permohonan pencatatan di bursa efek. Yang kedelapan, persetujuan pencatatan dan pengumuman di bursa. Yang kesembilan, perdagangan efek di pasar sekunder. Perantara pedagang efek yaitu pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Kewajiban perantara pedagang efek. Yang pertama, mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. Yang kedua adalah memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek. Wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah. Yang ketiga, membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan. Yang keempat, memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari usaha setelah dilakukannya transaksi. Yang kelima, menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah. Yang keenam, menyelesaikan amanat jual beli dari pemberi amanat. Yang ketujuh, menyediakan data dan informasi bagi kepentingan para pemodal. Yang kedelapan, membantu mengelola dana bagi kepentingan para pemodal. Yang kesembilan, memberikan saran kepada para pemodal. Lalu apa sih menjamin emisi efek? Itu adalah pihak yang membuat kontrak emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Jadi kewajibannya itu ada dua. Yang pertama, mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi. Yang kedua, mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dan emiten. Manajer investasi itu pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek atau para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan dana bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Tugasnya ada 3. Yang pertama, mengadakan riset. Yang kedua, menganalisa kelayakan investasi. Yang ketiga, mengelola dana portofolio. Lembaga penunjang pasar modal itu ada 4. Yang pertama, Biro Administrasi Efek atau BAE. Yang kedua, kustodian. Yang ketiga, wali amanat. Yang keempat, pemeringkat efek. Biro Administrasi Efek atau BAE itu adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Untuk mendaftarkan dan mengadministrasikan saham yang pemodal beli menjadi atas nama pemodal tersebut, diperlukan biaya yang sesuai ditetapkan oleh BAE. Kustodian sendiri adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Jasa yang diberikan kustodian itu ada 3. Menyediakan tempat yang aman bagi surat-surat berharga, mencatat dan membukukan semua penitipan lain secara cermat. Lalu ada mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk pihak yang diwakilinya. Wali amanat. Wali amanat di sini adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
dan wajib terdaftar dahulu di Bapepam LK. Persyaratan dan tata cara pendaftaran wali amanat diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pemeringkat efek adalah pihak yang memiliki kegiatan. Pemeringkat yaitu menilai kemampuan membayar kembali surat utang. Jasa informasi yaitu menerbitkan informasi mengenai perusahaan di pasar modal. Profesi penunjang pasar modal. Yang pertama ada akuntan, laporan keuangan audit dan pendapat akuntan. Lalu ada konsultan hukum. Konsultan hukum, laporan legal audit dan pendapat konsultan hukum. Lalu ada penilai. Penilai itu laporan hasil penilaian dan pendapat penilaian. Notaris, legalisasi dokumen perusahaan. Profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Efek di sini adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, dan tanda bukti utang. Unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek-efek dari pasar modal itu ada saham, obligasi, derivatif, ETF, dan efek lain. Saham di dalam materi pasar modal sendiri didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak-pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim di atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Keuntungan saham. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dividen diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham. Atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham, sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. Lalu ada capital gain, merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya, investor membeli saham ABC dengan harga per saham itu 3.000, kemudian menjualnya dengan harga 3.500 per saham. Yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar 500 untuk setiap saham yang dijualnya. Lalu ada capital loss, merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya saham PT XYZ yang dibeli dengan harga 2.000 per saham. Kemudian dengan saham tersebut mengalami penurunan hingga mencapai 1.400 per saham. Karena takut harga saham tersebut akan turun terus-menerus, maka si investor menjual dengan harga 1.400 tersebut, sehingga mengalami kerugian sebesar 6 perak per saham. Lalu ada risiko likuidasi. Perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi atau dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun, jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu, seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi dilihat dari sisi penerbit atau corporate bonds. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan baik yang berbentuk badan usaha milik negara atau BUMN atau badan usaha swasta. Lalu ada government bonds, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
Lalu ada municipal bond, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik.